Rahayu kadang dinasiku. Rahayu juga yang di luar sana. Om Swastiastu atas nama budaya dan kebajikan. Salam damai buat alam semesta seisinya. Saya belum kenalan ya. Oke. Kenalkan, nama saya Ahmad. Kalau ibunya dari mana? Pekalongan dengan nama Bu Rumina. Kalau ibunya sama namanya Warjuni. Bapaknya Amin dari Bandung. Bapak Amin dari Bandung. Kalau masnya dari Purworejo ya. Bapaknya juga Nganjuk, masnya dari Ciamis. Oke, yang lama dulu saya ingin bertanya kepada panjenengan, bagaimana setelah panjenengan gembleng ditinggal? Rasa perasaannya bagaimana coba? Ya, perasaan kangen aja, namun karena dimotivasi sama Mas Eko harus mempraktekkan, lalu bagaimana caranya supaya bisa praktek dengan baik. Nah, Jadi lalu ya siap-siap menunggu saja sama Mas. siap-siap menunggu. Yakin? Iya. Kalau yang lain masih dari Purworejo. Sama. Rasa kangen. Rasa kangen, hanya rasa kangen saja. Kalau masnya Aman-aman. aman, yakin. Oke, kalau aman. Sudah di tahapan apa ini? Yang tepat? Patrap mendengar hati. Yang tepat apa? Masa iya sih, di sini sudah lama masa nggak tahu namanya. Patrap apa namanya? Masa iya? Emang diajari Palung Gojati? Patrap, Samadhi, coba diulang. Patrap Samadhi Manunggal Jati. Berarti kalau hanya Patrap Manunggal Jati nggak ada Samadhinya, Pak. Semua sudah di tahapan Patrap Samadhi Manunggal Jati. Ya, Ada yang mengalami kesusahan, walaupun ada bertanya sama Mas Eko. nah, yakin? Ada yang mengalami kesusahan nggak? Saya tanya. Sebelum saya berbicara ke inti saripati, apa yang saya akan bicarakan. Kalau ada silahkan saya beri waktu. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Kalau ada tanyakan. Nggak ada. Apa itu Bapak? Dari Nganjuk ya? Ya, Nah, apa itu? Tentang hal apa kesusahannya? sudah nggak ada yang saya tanyakan. Nggak ada yang ditanyakan. Nggak ada. Bapaknya dari Ciamis. Masnya? Belum ada. Belum ada bapaknya? Masalah patrap. Ya, karena saya gini terus, apa belum terlatih atau belum biasa gitu. Satu bisa juga belum terlatih. Dan yang kedua belum mau memaksa diri. Karena patra bunyi ini harus perlu dilatih dan dipaksa. Biar menjadi sebuah kebiasaan. Nah, yang lain? Sudah di Patrap sama di Manunggal Jati juga? Mulai malam ini. Ada kesusahan nggak? Enggak. Karena seperti Pak Amin itu belum kebiasaan, jadi kayaknya kaku gitu. Namun yakin panjenengan mengkaji ini tidak gagal paham tuh? Yakin? Ya, 100%? 100%. 100%. Nggak ada kendala sama sekali. Bisa, sekarang pertanyaan saya, bisa di luar Patrap sama di panjenengan mempraktekkan apa yang dimotivasikan? Menikmati kelakuan diri sendiri. Hanya menikmati kelakuan diri sendiri saja. Ayo. Menikmati rasa kelakuan diri sendiri dengan cinta kasih sayang hidup. Bisa. Kurang sempurna, masih dapat. Kenapa Jadi, kurang sempurnanya di bagian mana? Caranya menikmati itu kadang-kadang terus begitu. Oh, yang lain? Ada? kayaknya Belum. belum memahami betul. Belum memahami betul. Sudah tahu nama saya tuh? Itu ya kayaknya. Ya, ini saya. Saifuddin. Itu nama saya. Oke. Biar panjenengan yang di sini ataupun yang di luaran sana tidak bertanya-tanya tentang apa yang sedang diemban tugas oleh beliau Wangi dan Bagu. Sampai dia rela perjalanan dari titik Jawa Tengah sampai Jawa Timur, sampai Jawa Barat, ini baru ke Sumatera, beliau sedang arah pulang. Biar tidak menjadi suatu hal bagi panjenengan, saya akan ungkap
saya akan jelaskan biar panjenengan tidak berpikiran negatif ataupun yang lainnya, biar tahu, karena saya yang menemani. Saya jadi tahu betul seperti apa dan bagaimana. Sebelum itu, saya ingin berbicara terlebih dahulu. Banyak digembor-gemborkan di dalam media sosial, TikTok, YouTube, ataupun yang lainnya, tentang apa yang akan terjadi di tanah NKRI ini. Namun hanya menakut-nakuti saja. Disinilah letak kita, seorang putra Kutane Romo, yang bertugas untuk menyelaraskan semuanya. Yang pertama saya akan menjelaskan perjalanan dari titik pertama beliau mulai berjalan, yaitu di Provinsi Jawa Tengah khususnya. Pertama kali saya jalan, itu hari Jumat kalau nggak salah. Itu tepatnya jam 12. Saya berangkat dari Siti Hinggil langsung ke daerah Boyolali, Selo Cempogo sana. Pertama kali berjalan, kita singgah di Tirta Dewi Kunti atau ibunya Pandawa V. Disitulah kita mandi. Lalu di dalam proses perjalanan ini juga tidak gampang. Dengan begitu lelah, karena beliau belum tidur juga, dia nyetir sampai ke titik yang kedua, yaitu Candi Lawang, sama masih daerah Boyolali. Hari itu juga langsung ke 4 titik, masih di Boyolali juga, yaitu ke Kebo Kanigoro, sama ke yang Kebo Nigoro juga. Setelah selesai 4 titik di kabupaten, di Provinsi Jawa Tengah, kita nggak istirahat. Langsung jalan ke Jogja. Di Keraton Jogja. Setelah sampai Keraton Jogja, baru di sini sudah kecapean. Dengan bercampur aduk rasa. Awalnya saya berontak. Kenapa harus seperti ini? Apakah ini tidak pamrih? Dan bla bla lainnya. Nah, ini setelah proses perjalanan itu saya menyadari bahwa yang bisa menyalurkan adalah putra yang terpilih oleh leluhurnya untuk menyampaikan, untuk melindungi anak cucunya. Setelah sampai di Jogja, saya lanjut. Setelah sampai di Jogja, baru kita istirahat. Kita sudah menginformasikan, namun dengan satu tujuan, kita tidak berhenti di rumah kadang. Melainkan kita sewa hotel. Satu malam, kita pun nggak bisa tidur tenang. Karena masih mempunyai beban, ada kadang yang sedang laku di sini. Jadi tidur kita hanya tidur sebatas singgah saja. Paginya baru kita berjalan lagi ke titik yang selanjutnya, yaitu di Jogja, masih di Jogja. Di situ istirahat sejenak, karena di Jogja ini, di keraton itu ada aulanya, kita tidur sebentar di situ. Hari Jumat juga itu. Hari Jumat, kita sambil nunggu orang Jumatan, kita istirahat tidur di aula. Setelah itu, baru berjalan lagi tanpa istirahat ke Kabupaten Ngawi. Itu sampai Kabupaten Ngawi, kita tiba pukul 6. Atau nggak salah 6 kurang lah, jam 6 kurang. Kita sampai sudah petang, karena itu di alas ya, atau gunung. Baru kita ngopi dulu, di situ ada warung, ngopi dulu. Sampai jam 7. Baru kita naik ke makam Eyang Prabu Heru Cokro. Di situ kita melakukan patrap samadi, mijil sowan, untuk minta pangestu dan minta pengayoman biar anak cucu kita atau anak cucu kita terselamatkan. Lalu kita turun istirahat sejenak lagi. Di sini mulai berkecambuk dengan rasa capek, lelah, karena dari Jogja langsung ke Ngawi.
kita nggak istirahat tidur. Kita ngopi, ngerokok, ketemu kadang, sehingga di situ kadangan dari Mojokerto kalau nggak salah ya, saya nggak tahu namanya itu, beliau siapa. Sebentar jam 9 kita cabut ke Malang tanpa istirahat. Di Malang, di tengah perjalanan pun kita sudah terlalu capek, terlalu lelah. Karena nggak ada istirahat sejenak sama sekali. Baru kita sampai di Malang, itu pukul 3 lebih pagi. Jam 3. Itu di Balai Kambang, Malang. Kita istirahat di mobil, tidur di mobil. Karena tujuan kita harus selesai di situ. Tidur di mobil sampai matahari terbit. Baru kita sowan ke tempat yang kita tuju itu. Tanpa istirahat, kita cabut pulang. Baru berhenti di rest area. Baru kita istirahat tidur di mobil juga. Beliau yang di mobil, saya yang di bawah. Lalu gantian seperti itu. Bayangkan umur 64 tahun, extra time demi keselamatan NKRI. Setelah itu baru kita arah pulang ke Siti Hinggil. Lalu menyelesaikan kadang yang sedang laku, baru istirahat 2 hari kayaknya ya, 2 hari, baru kita cabut lagi ke Jawa Barat. Pagi, sekitar harinya saya lupa ya, mohon maaf harinya saya lupa. Sekitar jam 10 atau jam 12 kita berangkat dari Siti Hinggil menuju Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Karena tujuan pertama kita adalah Ciung Wanara di sana. Kita berjalan tanpa istirahat, hanya istirahat makan sejenak. Jam 7 sampai di Kabupaten Cilacap. Kita singgah di tempatnya kadang kita, yaitu Kang Suparmit, di daerah Adipala, Cilacap. Niatnya mau numpang tidur, mau istirahat. Namun kita adakan kadangan. Bapak istirahat, kita kadangan. Namun setelah itu nggak bisa tidur. Sekitar pukul 12, kita cabut sampai pagi ke Kabupaten Ciamis tanpa istirahat di hotel ataupun yang lainnya. Yaitu di daerah Ciamis, yaitu Ciwanara. Sampai situ pun sudah pagi. Jam 4 baru sampai di Kabupaten Ciamis. Dengan proses yang letih, ngantuk, itu masih baru dari luar, belum dari dalam, merasa perasaan yang bercampur aduk. Jujur nggak tenang. Satu, kepikiran panjenengan, dan yang kedua, ini tugas penting yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya panjenengan ditinggalkan. Makanya ketika setiap kali ada kadang, saya tanya, siap untuk menunggu? Kan seperti itu. Karena ini nggak bisa ditoleransi lagi. Pokoknya campur aduk rasanya. Intinya nggak tenang, nggak enak, dan melelahkan. Sampai di Ciamis, kita sowan, baru istirahat sejenak, jam 12, kita cabut lagi ke Kabupaten Tasik. Ini dengan jarak tempuh yang jauh, ke Gunung Galunggung. Sampai sana itu malam, jam 8 petang tanpa istirahat. Kita belum makan sama sekali karena buru waktu siang, biar enak naiknya. Ternyata Romo tidak menghendaki itu. Akhirnya ketika di depan pintu Gunung Galunggung itu sudah disambut oleh kadang. Romo sudah menyetel seperti itu oleh kadang kita dari Tasik, yaitu Ibu Lilis di sana. Barulah di situ kita sudah tidak mampu untuk naik ke Gunung Galunggung. Bapak sudah capek, beliau sudah capek, sama capek, ngantuk. Akhirnya kita ada
orang situ ya yang mencarikan villa atau homestay ya, homestay. Baru kita bisa istirahat di situ. Pun tidur kita nggak nyenyak seperti yang panjenengan bayangkan. Bisa tidur jam 12. Itu tidurnya pun karena keadaan capek, letih. Seperti apa sih tidurnya? Kepikiran tanggung jawab. Begitu miris perjalanan itu. Begitu menyedihkan. Namun disinilah apapun yang terjadi harus dilakukan. Itu sudah konsekuensinya. Jadi biar keselarasan, biar panjenengan tahu, karena saya yang mengawal, jadi saya paham benar medannya seperti apa. Belum bertarung dengan ranah perasaan saya dengan Bapak, yang berbeda, saya sudah capek, ngantuk, Bapak sama, akhirnya kan hanya emosi, dan pokoknya luar biasa perjalanan di situ. Setelah istirahat 1 malam, di Gunung Galunggung di homestay itu, baru kita naik ke puncak Gunung Galunggung. Di sana sampai jam kurang lebih ya, karena saya sudah nggak punya, kurang lebih itu hampir 2 jam lah di atas. Baru kita turun, langsung kita pulang ke Siti Hinggil tanpa istirahat. Istirahatnya hanya makan saja. Makan, kami pun disuruh mampir oleh Kadang, kita nggak mau. Langsung pulang ke Siti Hinggil dan menyelesaikan lagunya Kadang yang sedang gemblang. Di sini panjenengan bisa menyimpulkan nggak betapa perjalanan ini sangat melelahkan, dan disinilah saya berterima kasih, beliau berterima kasih kepada Kadang-Kadang yang rela menyisikan bajunya untuk membantu proses sowan kami. Saya ucapkan beribu terima kasih. Coba bayangkan saja panjenengan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu nggak ada istirahatnya, bisa dikatakan. Lah mau istirahat di mana? Bagaimana? Ketika di Siti Hinggil sudah ditunggu oleh Kadang yang sudah di tahapan Patrap Sama di Manunggal Jati, yang sudah menunggu berapa hari. Apakah kita tega? Tidak. Tarung batin di sini kita. Makanya apapun yang terjadi, ketika sudah selesai harus pulang. Itu seperti itu. Coba panjenengan bayangkan. Dengan faktor umur usia loh ya. Sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Itu. Kita pun nggak seenak-enaknya tidur di hotel seperti itu, enggak. Makan pun kita ketika itu sudah benar-benar lapar, nggak 1 hari 3 kali. Nunggu benar-benar perut lapar. Yang penting tujuannya sampai tujuan dulu. Itu loh bentuk pengabdian totalitas. Sesungguhnya sama seperti Manekung. Kami seperti Manekung. Beliau seperti Manekung. Dengan dasar apa? Untuk menyelamatkan NKRI ini. Globalnya Indonesia loh. Yang sedang dirongrong oleh kaum-kaum yang ingin menghancurkan Indonesia. Makanya harus gerak cepat, tidak bisa ditunda. Kan seperti itu. Setelah itu istirahat 3 hari, kita langsung berangkat ke Sumatera. Ya, daerah Sumatera. Di perjalanan di sini berangkat hari apa ya? Hari Rabu. Sekitar jam 12 kita berangkat. Nggak ada hentinya. Sampai di perjalanan pun kita kelaparan. Karena buru waktu. Sampai Jakarta, itu petang, jam 8. Ini masih ada perjalanan tanpa tidur, langsung ke penyeberangan Merak. Kita di kapal pun nggak istirahat tidur. Betapa capeknya. Full time itu. Nggak ada hentinya. Hanya henti itu ngisi bensin saja. Sekitar jam 1 itu baru sampai di Bakauni, Lampung. Ya. Baru kita berjalan 1 kilo masuk tol,
sudah tidak mampu. Kita tidur di rest area Lampung. Sampai nunggu pagi. Mau cari makan, sudah tutup pagi rest area. Buka-buka jam 6. Baru kita makan. Makan, mandi di rest area sebentar, Bapak cuci muka, langsung jalan ke daerah Palembang. Tanpa henti. Di sini juga ada godaan kita. Setelah sampai di Kayu Agung, ini masih di daerah Sumatera ya, kayak di tol ini, Kayu Agung. Kita mau istirahat tidur jam 12 ya. Mau istirahat tidur. Apa yang terjadi? Kontak mobil dikiranya ketinggalan di rest area Lampung. Kita putar balik. Ini Romo kurang ajar. Kita dikerjain. Padahal kontak mobilnya ada di depannya. Kita muter lagi. Balik lagi. Setelah itu nggak jadi istirahat. Langsung bablas ke Palembang. Sampai Palembang itu jam 4. Tanpa istirahat tempat tidur. Barulah di situ kita ketemu Kadang. Itu namanya dijemput oleh Pak Desta. Di Kadang. Dari Palembang asli beliau. Baru kita diajak makan. Makannya pempek khas Palembang. Sama minum kopi sambil saya merokok. Setelah itu baru kita sudah tidak mampu untuk apapun karena sudah sama letih perjalanan langsung baru kita cari hotel. Dicarikan hotel oleh Kadang. Baru kita bisa istirahat. Istirahatnya pun nggak seperti orang tidur, capean, kepikiran panjenengan. Kepikiran panjenengan. Setelah istirahat semalam, kita kadangan dulu sebentar di situ sampai jam 12 malam, baru kita istirahat tidur. Enggak tidur sungguhnya. Ada kadang, masa ditinggal pergi. Tidur sejenak, pagi jam 8 kita langsung berjalan ke Prabu Muli. Ke Pagar Alam dulu. Ke Pagar Alam, mohon maaf, ke Pagar Alam. Ini jarak tempuhnya masih 8 jam dari Palembang. Langsung jalan tanpa ada istirahat ke Prabu Muli di lereng Gunung Dempo namanya. Di situ sudah tarung dari perjalanan dari penyeberangan sampai dengan Palembang, saya dengan beliau sudah tarung merasaan. Kesel lah, emosi, campur aduk. Kalau saya orang awam, nggak mau seperti itu, Pak. Ngapain capek-capek? Nggak mau saya. Sampai di Pagar Alam, ini sudah petang, Pak, karena kita kesasar. Sudah petang. Kita putar. Petang di hutan. Ada perkampungan, jaraknya jauh, dengan jaraknya jauh. Dengan menahan lapar, capek, ngantuk. Dengan proses yang tidak enak lah intinya seperti itu. Baru kita sampai di tempat pertama, Makulinti namanya. Sejarah pertama kali terciptanya manusia di tanah Sumatera. Sampai sekitar 4 jam lah di situ. Baru kita turun. Sudah nggak mampu, di Kabupaten Lahat kita baru cari hotel. Di tempat yang pertama sudah penuh. Padahal hotelnya luas banget. Jadi kita dikerjain lagi. Tarung perasaan lagi. Karena sudah capek, pikirannya kacau, kepikiran panjenengan, akhirnya cari hotel. Baru istirahat di situ. Pun sudah tidak tenang lagi istirahatnya. Karena kepikiran panjenengan. Masih ada satu titik yang belum diselesaikan.
Ngineplah di hotel. Sama saja nggak bisa tidur, Pak. Dengan proses yang jujur saja saya nggak munafik. Marahan dengan bapak, berdebat dengan bapak atau adu argumen ya. Karena posisi capek, lelah, istirahat kita nggak ada, makan pun pagi ketemu sore gitu aja. Apakah enak seperti itu? Coba bayangkan. Sebenarnya sama seperti perjalanan panjenengan itu manekung. Kalau panjenengan kan Islamnya perjalanan jiwa raga. Kalau saya ini sesungguhnya adalah mi'raj untuk keselamatan NKRI. Istirahat sejenak, baru kita pulang ke Palembang, Pak. Pulang ke Palembang, itu perjalanan 6 jam. Dari Lahat ke Palembang. Kalau nggak salah namanya, tujuan yang terakhir adalah Situ Ginting. Taman makamnya Sriwijaya. Setelah di situ, sekitar jam 3 sore, disambutlah hujan. Baru sampai, sambut hujan. Basah kuyup. Sampai bajunya kering kembali. Setelah agak reda, ini di video ada, ya di video ada. Namun mohon maaf videonya nggak maksimal karena saya yang rekam kedinginan. Kita putar di situ. Semua makam kita sowan dulu, baru ketemulah di situ kadang. Kalau sudah selesai ya, sudah sowan, selesai, ketemu kadang, ya dijemput kembali oleh Mas Desa sama Bu Ade. Baru kita ke rumah kadang untuk singgah beristirahat, sembari kadangan untuk melepas rindu. Itu di Palembang, di kota. Itu malam. Di situ kadangan sampai jam 1 malam. Baru istirahat. Tidur. Ya nggak bisa tidur. Kepikiran panjenengan juga. Sama. Akhirnya saya memutuskan, saya beli tiket pesawat. Saya mau pulang. Karena kasihan, ditinggal. Sudah 5 hari lebih tuh, saya tinggal. Bapak yang on the way pakai mobil karena dia ada tugas lagi. Jadi salah satunya harus mengalah. Saya harus mengalah tadi sore sampai jam 3 dari Palembang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadang Palembang tanpa saya sebut satu persatu. Inilah perjalanan kami. Dengan singkat ya, saya kalau detailnya jelas nanti durasinya terlalu lama. Ini coba bahan dari saya. Dengan pengabdian yang totalitas, dengan raga yang beliau itu sudah tidak mudah lagi. Panjenengan bisa renungkan seperti apa dan bagaimana. Hirup pikunya, sedihnya, capeknya, kan seperti itu. Bukan berarti saya menambah itu mengurangi, karena saya mendampingi langsung. Saya aja yang muda, kalau saya nggak diberi tugas, saya angkat tangan. Dan ini pun operasionalnya nggak sedikit. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kadang-kadang yang sudah membantu semua ini. Sampai akhirnya titik-titik vital ya di NKRI kita sudah bisa jamah. Namun juga masih ada perjalanan lagi kita ke Sulawesi. Sama ke Sabah. Ini titik terakhir di Sabah. Ini mau nggak mau harus selesai. Ayo. Capek nggak? Kalau panjenengan dari Pekalongan saja coba. Naik mobil sendiri nyetir bagaimana? Coba panjenengan renungkan saja. Betapa cintanya beliau dengan NKRI. Betapa sayangnya. Betapa toleransinya terlalu. Semua orang bisa berbicara. Banyak semua orang tahu apa yang akan terjadi. Namun tidak ada yang bergerak. Ini. Dari sini panjenengan bisa mengambil kesimpulan nggak? Bagaimana? Perjuangan, pengorbanan, pengabdian. Kalau panjenengan hanya nunggu 1 minggu, 2 minggu, oke lah. Dan di sini makan enak, tidur enak toh. Lah saya di jalan loh Pak. Dengan kesadaran yang harus full, dengan tujuan yang
Enggak, hasilnya untuk semuanya, bukan untuk saya pribadi atau beliau pribadi. Untuk semuanya. Enggak dibayar. Ayo. Coba renungkan. Kalau boleh milih, kalau bahasanya kalau boleh milih, kalau ini bukan tanggung jawab saya lebih tidak di pesanggrahan nemenin panjenengan. Nah, gitu, saya nyongin panjenengan. Begitu pula bapak beliau sama, mengajar buku sama. Namun sudah diberi tanggung jawab, sudah beri tugas, dia tahu, dia mengerti, dan dia punya caranya. Mau nggak mau dia harus berkorban. Mau nggak mau. Untuk mengabdi untuk NKRI, keselamatan umat seluruh NKRI yang sedang digoncang penjajahan dari adat budaya sampai toleransi dan sopan santunnya. Apakah kita terima? Tidak bisa. Lebih baik saya bertarung, mati ataupun menang urusannya nanti. Yang penting sudah berjuang dulu. Daripada kita iya ikut, kan sudah mengkhianati leluhur kita sendiri. Di situ. Coba renungkan bagaimana. Coba ya di luaran sana, kadang kinasi saya, semuanya. Itu ada selumit dari apa yang saya alami. Intinya nggak enak untuk mengabdi berjuang di situ. Mana mungkin kalau tidak sangkut pautnya dengan leluhur, kita bisa sampai beberapa, nggak ada 1 bulan kita jamah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera. Belum ada 1 bulan. Kita perjalanan 1 hari 1 malam naik bis aja capek. Ya, lapar, nahan kan, enak. Kita harus fokus, kesadarannya terbagi, harus selesai, mikirin yang kadang yang saya ingat, kadang juga kambing yang saya ingat itu, bukan yang lain. Karena saya terlalu cinta dengan kambing. Ya. Dan beliau sedang berjalan OTW menuju Siti Hinggil. Makanya saya harus menyampaikan ini, saya rekam biar panjenengan tahu segelinting betapa susahnya Medan dan jalannya itu nggak enak, dan betapa susahnya pengorbanan pengabdian yang harus totalitas. Di sini juga banyak ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan karena saya mendampingi langsung, saya ada di TKP. Gitu. Jadi bukan saya mengada-ngada atau untuk minta belas kasihan panjenengan ataupun yang lain, tidak. Karena inilah sesungguhnya yang beliau jalankan. Saya hanya mendampingi di situ. Sampai saat ini pun pikiran saya belum bisa tenang. Batin saya belum bisa tenang. Kenapa? Sudah sangat miris. Tapi jangan pernah khawatir. Ketika ini selesai, anak cucu dari leluhur kita akan melindungi. Tidak akan mungkin tersapu di situ. Karena setiap 5.000 tahun ya, akan ada peradaban era baru. Inilah yang dituntut kita untuk mengenali jati diri, kembali ke jati diri. Bukan ke agama ataupun yang lain. Mengenali jati diri. Ini yang akan terselamatkan. Berarti kalau kita tahu jati diri, pasti kita akan tahu, bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menghormati siapapun dimanapun, tanpa terkecuali itu. Namun kalau kita lupa diri, sudah pasti membedakan satu organisasi dan yang lainnya, agama, suku, ras, dan budaya. Itu pasti itu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Bagaimana prosesnya Mas Ahmad sampai seperti itu? Tanyakan. Masa saya sendiri yang ngomong? Biar saya jawab. Ya, dari bahan yang tadi saya sudah ceritakan.
kenapa hanya seorang wong edan bagutok yang menjalankan itu, tidak semua spiritual di NKRI ini yang ikut mendukung gitu Mas Ahmad? Sesungguhnya banyak yang mendukung, namun tidak mau menjalankan. Wah, makanya dari itu saya tadi katakan, pengabdiannya hanya kerelaan, kebijaksanaan, demi keselamatan semuanya. Banyak saudara-saudari kita yang berbeda dari spiritual tanpa, bukan dari Wahyu Pancagaib yang tahu hal itu. Namun dia enggan. Lalu medannya seperti itu. Perjalanannya seperti itu. Butuh operasional yang nggak sedikit. Nah, butuh perjuangan, pengorbanan, harus sampai selesai. Kan gitu. Bisa. Coba kalau panjang diberi tugas, pasti pikir-pikir. Pasti pikir-pikir. Alasannya nih, 1 biaya, 2 waktu, 3 kesibukan. Lah iya, 4 tanggung jawab. Nah, kan gitu. Kita bisa bercermin dari beliau seperti apa dan bagaimana toleransinya untuk menyelaraskan atau menyalurkan, menjembatani leluhur kita untuk bisa mengayomi anak cucunya. Yang selama ini sudah dijajah oleh beberapa, mungkin mohon maaf saya nggak menjelekkan ya, agama ataupun kepercayaan ataupun yang lainnya. Karena visi ini sesungguhnya untuk menyelamatkan NKRI ini. Begitu kayanya NKRI ini dengan ras budaya ataupun yang sedang mau dijajah. Dan sesungguhnya sudah dijajah. Namun kita antisipasi biar leluhur kita yang bekerja. Makanya beliau rela menjembatani itu semua. Lagi yuk tanyakan. Dengan panjenengan menunggu mungkin sampai 2 minggu bagaimana? Dengan dibandingkan dengan perjalanan kami itu. Tidak ada apa-apanya. Hah? Kita jadi kepikiran yang dipikirkan oleh Pak. Ya karena memang jati diri ini memang harus segera diwujudkan. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ya, kerancangan kami semua menjadi beban Pak. Dikatakan menjadi beban ataupun nggak beban, itu sudah tanggung jawab kami. Itu sudah konsekuensi kami. Makanya kita harus terima. Lah makanya kami tanya kepada panjenengan. Pasti, apa nggak nyimak di YouTube? Kan gitu. Ada proses perjalanan seperti ini. Kalau panjenengan sudah nekat, apakah panjenengan siap baru sampai selesai belajarnya? Kan seperti itu. Ya kalau dikatakan beban, pasti beban. Namun itu sudah menjadi tanggung jawab kami yang harus diselesaikan. Kenapa? Karena kita rela membuka ini. Kapan lagi? Siapa lagi? Kalau bukan kami. Dari panjenengan-panjenengan, akhirnya kan saudara-saudari kita tercerahkan nanti. Entah mungkin beberapa waktu, nggak harus kan. Dengan mencontoh perilaku. Itu juga sudah alat dari leluhur kita untuk membantu saudara-saudari kita yang belum mengenali jati diri. Beruntung panjenengan. Waktunya lama bisa memperdalam. Namun biasanya kan ini waktunya singkat. Mungkin dia pekerja kantor ataupun yang lainnya. Kalau pekerja kantor nggak bisa menerima. Karena belum ditentukan waktunya. Kalau nggak ada tugas seperti ini, bisa ditentukan 4 hari 5 malam, bisa selesai. Dengan catatan, sudah hafal apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib. 5 pertanyaan yang disodorkan ya. Gitu. Ini belakota aja. Pergi itu udah nggak tenang. Nggak tenangnya di mana? Kepikiran sampean. 1. Dan yang kedua, panjenengan juga sudah berjuang
sudah berkorban, sudah mengabdi. Apakah nggak harus saya bahasanya? Apakah beliau nggak menyelesaikan? Harusnya terselesaikan. Namun mohon maaf juga, kami semua tidak bisa menentukan sesuai dengan apa yang dijadwalkan dulu ya, 4 hari 5 malam selesai. Mohon maafkan kami, karena tugas ini nggak bisa diganggu gugat. Apapun yang menghalangi, saya terajang. Siapapun dia orangnya, sesakti apapun dia orangnya. Kalau ada yang menghalangi, bukan berhadapan dengan saya, melainkan dengan leluhur kita sendiri yang membuka dan merawat, menjaga NKRI ini. Lanjut lagi, ayo pertanyaan lagi enggak? Itulah sedikit kisah yang saya alami sendiri. Kalau saya nanti suhunya panjang banget. Ada momen-momen di situ yang mengecewakan, ada momen-momen yang menyedihkan, ada momen yang mengharukan, ada momen yang emosional. Pokoknya campur aduk banget. Kesimpulannya nggak enak lah. Ini seperti itu. Jadi beruntung kalau panjenengan masih rela menunggu ya, masih rela menunggu. Beruntung banget. Berarti panjenengan tidak tergoda. Panjenengan sukses dalam menjalani gembelang atau manekung yang sesuai dengan apa yang dimotivasikan. Gitu. Karena banyak kan ada yang bertanya-tanya, untuk apa sih beliau sampai segitunya, ya toh? Bagaimana beliau nanti tidurnya di mana, makannya bagaimana dan bla bla. Banyak yang khawatir seperti itu. Kami tidak risaukan semua itu. Yang penting tujuan satu yang titik-titik vital ini harus terselesaikan. Dan beliau rela menjembatani jiwa raganya untuk leluhurnya mengayomi anak cucunya. Mau banyak. Hah? Mau nggak? Jawab, mau nggak? Hah? Hah? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Yang saya aja masih muda mau ngedon kok. Apalagi. Namun apapun sedikit cerita dari saya, itulah yang saya alami sendiri. Bukan rancangan atau rekayasa otak saya. Tidak. Karena saya di TKP langsung. Fakta nyata. Masa yang jelek-jelek saya mau ungkap? Enggak lah, jangan. Karena kalau faktor usia ini sudah sepuh, emosionalnya kan tinggi. Banyak bertarung. Ditambah kondisi capek, lelah. Ya, mau menggantikan? Enggak mau. Enggak mau, kenapa? Enggak mampu. Lah biar makanya ini sebelum cerita dari saya, biar yang di luaran sana juga kadang kinasi saya, kanti, konto, biar tahu, biar paham, biar tidak penasaran, itu sedikit cerita dari apa yang saya alami, apa yang saya lakukan di TKP. Makan pun nggak tentu, nggak harus jam 6 makan, jam 12 makan, jam 9 makan, enggak. Pokoknya tujuannya sampai dulu baru makan. Istirahat pun kalau kita jauh dari tempat kota, kita di rest area ataupun di warung yang luas parkirannya. Tidurnya seperti itu. Tidurnya di mobil. Apakah nyaman tidur di mobil? Jelas gak nyaman. Ya itu sedikit cerita dari saya. Mungkin masih ada yang penasaran, silahkan tanyakan. Tidak ada. Itu semua saya percaya, sangat percaya apa yang disampaikan Mas Saifuddin.
Dan saya tidak bisa mengucapkan apa-apa, hanya minta maaf dan berterima kasih atas perjuangannya Mas Saifuddin. Sebaliknya juga saya juga berterima kasih kepada panjenengan karena tidak mengecewakan kami di sini. Apa? Karena panjenengan tidak lari, setia menunggu. Itu sudah sangat luar biasa bagi saya. Capek saya bisa terbalaskan. Tapi kalau ketika tadi saya pulang ada yang sudah nggak ada satu, wow, Malah nambah, tak amuk, malah nambah 3 dah tinggal. tak amuk, nggak peduli itu. Tapi saya sungguh berterima kasih kepada hidup saya, asmo saya, jiwa raga saya, sampai saya bisa terobati ketika melihat panjenengan masih utuh, apalagi yang dari Ciamis ya. Terima kasih Mas, beribu terima kasih. Dari Nganjuk juga. Ini duluan beliau soalnya dari panjenengan, duluan beliau. Soalnya sebelum saya berangkat pun beliau sudah di Manunggal Jati. Ya, harusnya dia enggak. Tapi di sini keimanan panjenengan sudah teruji di sini. Tambah pintar malah. Ya. Lama. Jeli. Oke ya, itu sedikit cerita dari saya. Kita ganti topik. Apakah panjenengan sudah menguasai tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib? Sudah. 5 pertanyaan. Sudah. Apa itu Wahyu Pancagaib? Sudah. Sudah hafal tentang uraian jati diri? Sudah hafal dengan bacaan-bacaan patrap? Sudah menguasai gerakan-gerakan patrap? Yakin? Ya. Sudah dicek, Mas? Semuanya sudah. Sudah. Ya, tinggal nunggu waktu saja ya. Beliau akan tiba di Sitinggil. Mungkin beliau akan istirahat 1 hari lagi. Baru panjenengan akan dieksekusi. Mohon maaf atas tidak kenyamanan panjenengan karena ditinggal beliau dengan tugas yang tidak diganggu gugat. Saya menyampaikan pesan dari beliau, mohon maaf yang sebenar-benarnya. Karena ini tugas yang tidak bisa beliau tinggalkan. Karena keselamatannya adalah se-NKRI, bukan hanya untuk ranah pribadi. Toh beliau itu tidak dapat apa-apa. Ternyata capek. Dan beliau akan terjawab ketika nanti terjadinya era peradaban baru itu. Ya. Itulah sedikit cerita dari saya, para kadang kinasih yang di luaran sana, Kandi dan Konto, juga kadang yang di sini yang sedang gembleng. Saya mengucapkan beribu terima kasih atas partisipasinya yang kadang yang di luaran sana dan membantu untuk perjalanan beliau dan Bagu untuk menyelesaikan tugas apa yang diberikan oleh Maha Suci Hidup dan leluhurnya, leluhur kita juga, untuk menjembatani jalan untuk melindungi anak cucunya di era peradaban ini. Yang akan terjadi tinggal nunggu waktu saja. Mungkin tidak ada kata lagi selain ucapan terima kasih kepada kadang-kadang ataupun saudara-saudari kita yang ikut membantu dan berpartisipasi. Saya ucapkan beribu terima kasih. Matur sembah nuwun. Mungkin cukup ya dari saya ya. Karena ini saya diberi tugas oleh beliau. Saya harus katakan semua ini. Biar tidak menjadi residu di dalam otak panjenengan. Kok lama banget belum pulang dan bla bla lainnya. Itulah momen-momen yang saya alami sendiri di TKP. Sesungguhnya juga saya masih capek karena ini sudah amanat, saya harus katakan. Saya harus sampaikan. Makanya saya abadikan. Ya. Mungkin cukup ya. Sekian. Rahayu. Rahayu katakan semua. Full, malah nambah. Ada Sri Kandi 2 dari Pekalongan, ini nekat. Padahal sudah diinformasikan di malah nekat ini. Pokoknya kalau sudah melawan perempuan sudah kalah ya. Sudah kalah ya. Karena dia maha kali. Nggak bisa dibantahkan.
Hah?